Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di Acung Jaki Channel. Teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja, tidak kurang suatu apapun ya. Dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat beraktivitas, teman-teman. Teman-teman, kali ini kita akan coba melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang Paskibraka, teman-teman. Karena dasar dari surat Mensesnek itu kan sudah keluar. Kemudian tanggal 7 kemarin, Dispora Jabar beserta Dinas Kepemudaan di Kabupaten Kota se-Jawa Barat, se-27 kabupaten kota beserta Purna Paskibraka Indonesia se-Jawa Barat melaksanakan kegiatan rapat di satu ruangan Zoom meeting, teman-teman. Nah, rapat itu yang membahas diantaranya tentang Paskibraka yang pastinya dan upacara HUT RI ke-75 tahun 2020, teman-teman. Dan kali ini juga akan kita bahas upacara atau pengibaran di sekolah dan di kecamatan itu seperti apa, karena memang teman-teman sebagian bertanya, Pak, ini di sekolah nanti ada pengibaran tidak? Pak, ini nanti di kecamatan ada pengibaran tidak? Akan kita bahas, akan kita tuntas pada video ini, teman-teman. Namun sebelumnya, seperti biasa, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kepada channel ini supaya channel ini bisa berkembang, teman-teman. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kemarin kita melaksanakan rapat dengan Dinas Budi Parpora Kabupaten Cirebon, kemudian bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat dan Purna Paskibraka Indonesia se-Jawa Barat, se-27 kabupaten kota di satu ruang Zoom meeting, teman-teman. Hadir pada saat itu dari Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat, Bapak PLT Sekretaris Dinas, yang mewakili Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat yang kebetulan tidak bisa hadir. Kemudian pada saat itu pula hadir Pak Agus dari Kemenpora, teman-teman. Yang dibahas diantaranya dari kabupaten dan kota mengharapkan ada surat edaran dari Dispora Jabar terkait dengan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 tahun 2020, teman-teman. Artinya sebagai dasar bahwa memang di kabupaten kota apa yang harus dilakukan. Karena seperti informasi-informasi yang sebelumnya yang kita sampaikan bahwa di kabupaten kota sebagian sudah ada yang melakukan seleksi Paskibraka, teman-teman. Bahkan di beberapa kabupaten kota sudah melaksanakan kegiatan pemusatan latihan, sehingga dari kabupaten dan kota memerlukan ada dasar bahwa memang di kabupaten dan kota di Jawa Barat itu harus melakukan hal-hal yang sesuai dengan dasar surat tersebut, sehingga dari kabupaten kota menginginkan adanya surat dari Dispora Jabar. Dijelaskan oleh Bapak PLT Sekretaris Dispora bahwa memang surat yang dari Mensesnek itu sudah mengikat, diperkuat lagi oleh Pak Agus dari Kemenpora bahwasanya surat dari Sesnek, dari Mensesnek yang dikeluarkan tanggal 6 Juli kemarin sudah mengikat, karena memang surat itu ditujukannya tidak hanya ke provinsi saja, tetapi ditujukannya ke kabupaten dan kota juga. Sehingga sudah dipastikan bahwa surat itu mengikat dan harus dilaksanakan oleh kabupaten kota dan provinsi juga, teman-teman. Artinya penegasan dari Dispora bahwasanya Dispora kalaupun ia mengeluarkan surat edaran tidak akan jauh daripada edaran Mensesnek tanggal 6 Juli kemarin. Ya, artinya sudah tidak ada kemungkinan lagi ada Paskibraka 2020. Kemudian karena edaran kemarin itu yang bertugas adalah, kalau bahasa di surat si cadangan Paskibraka tahun 2019, teman-teman, yang jumlahnya hanya 3 orang, sehingga sudah dipastikan bahwa memang tidak ada Paskibraka tahun 2020, teman-teman. Dijelaskan juga oleh Pak Agung dari Kemenpora karena memang
suratnya itu sudah langsung dari atas, istilahnya dari Mensesnek, karena Kemenpora adalah bagian dari stakeholder yang mensukseskan kegiatan HUT RI setiap tahunnya. Jadi Kemenpora hanya bertanggung jawab untuk merekrut paskibraka, kemudian mengikut sertakan paskibrakanya saja. Tetapi secara keseluruhan itu tanggung jawabnya dari Mensesnek yang mengatur untuk kegiatan hari ulang tahun Republik Indonesia khususnya, teman-teman. Sehingga dari Mensesnek pun tidak bisa memberikan kelonggaran ataupun tidak bisa mengeluarkan statement-statement lain selain statement yang sudah dikeluarkan oleh Mensesnek yang dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juli kemarin, teman-teman. Dari Pak Sekretaris Dispora juga mengarahkan kepada teman-teman yang ada di kabupaten kota bahwasanya kita ikuti petunjuk atau surat edaran yang sudah dikeluarkan Mensesnek pada tanggal 6 Juli kemarin. Nah, teman-teman yang sudah melaksanakan kegiatan seleksi dan sudah latihan juga diharapkan untuk bisa menyesuaikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, teman-teman. Mungkin ini kekecewaan untuk teman-teman di Paskibra yang mengharapkan adanya revisi atau hal-hal lain yang sehingga teman-teman bisa melaksanakan tugas di tahun 2020. Tetapi memang sekali lagi saya sampaikan, ini mudah-mudahan yang terbaik untuk kita semua, karena pemerintah justru mengeluarkan kebijakan seperti ini tidak mungkin tidak ada dasar. Pemerintah sangat menjaga kesehatan masyarakatnya, termasuk adik-adik Paskibra yang memang punya keinginan lebih untuk bertugas di tahun 2020. Sekali lagi mudah-mudahan tetap semangat ya, walaupun tidak ada Paskibraka tahun 2020, tapi kita tetap berkarya di hal yang lain. Mudah-mudahan adik-adik dan teman-teman semuanya tetap semangat. Kemudian yang kemarin, setelah rapat dengan Dispora Jabar dan Kemenpora di Kabupaten Cirebon, kita langsung berdiskusi dan mengatur strategi bagaimana untuk menyikapi surat edaran yang dikeluarkan oleh Mensesnek tanggal 6 Juli kemarin. Kita langsung rapat internal dengan Pak Kadis, Pak Sekdis, Pak Kabid, dan Pak Kasi dengan PPI, teman-teman. Di antaranya rapat yang kami laksanakan dengan Pak Kadis itu, kami di Kabupaten Cirebon akan patuh terhadap surat edaran dari Mensesnek. Artinya Kabupaten Cirebon pun akan melaksanakan pengibaran dengan 3 orang Paskibraka dari tahun 2019. Jadi Paskibraka tahun 2019 pengibarnya itu akan bertugas melaksanakan pengibaran di Kabupaten Cirebon. Dan kemungkinan besar di Kabupaten Cirebon yang biasanya dilaksanakannya di Lapang Ranggajati, yang kemarin kita bikin video tentang 10 tahapan pengibaran itu, teman-teman, Kabupaten Cirebon akan melaksanakan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 tahun 2020 di depan halaman kantor Bupati, teman-teman. Dan itu kemungkinan bisa dipastikan akan di situ upacaranya, karena untuk peserta upacaranya pun sesuai dengan edaran dari Mensesnek 20 orang dari TNI. Sehingga nanti kita menyesuaikan, nanti akan kita ikuti terus perkembangan-perkembangan di Kabupaten Cirebon khususnya, teman-teman ya. Jadi Kabupaten Cirebon sekali lagi akan taat terhadap surat edaran dari Mensesnek pada tanggal 6 Juli kemarin dan akan melaksanakan upacara di depan kantor Bupati dengan 3 orang pengibar bendera dari Paskibraka tahun 2019, teman-teman. Nah, pertanyaannya kemudian, di kecamatan bagaimana? Di sekolah bagaimana? Apakah ada pengibaran? Di kecamatan sudah bisa dipastikan karena memang di kabupatennya pun pelaksanaan upacaranya itu bukan pada saat detik-detik proklamasi pukul 10 lebih 17. Tetapi di kabupaten dan kota itu pelaksanaan upacaranya pukul 7 pagi, teman-teman, sesuai dengan surat edaran kemarin. Jadi upacara di kabupaten, termasuk di Kabupaten Cirebon, nanti upacaranya itu pukul 7, yang biasanya upacaranya itu pas detik-detik proklamasi, tetapi ternyata sesuai dengan surat edaran, di Kabupaten Cirebon upacaranya pada pukul 7 pagi dan dilaksanakannya di depan kantor Bupati dengan 3 orang Paskibraka dari Paskibraka tahun 2019.
Kemudian setelah upacara di gedung bupati itu, kemudian semuanya itu diarahkan supaya bisa menyaksikan upacara detik-detik proklamasi pada pukul 10 di Istana Negara dari stasiun televisi, teman-teman. Sehingga upacaranya pun akan lebih pagi, dan dipastikan di kecamatan kalau keadaannya seperti ini, dipastikan di kecamatan pun tidak ada pengibaran kemungkinan besar. Tetapi nanti untuk memperkuat pernyataan ini, nanti akan ada surat edaran mungkin dari kabupaten ke kecamatan-kecamatan. Sehingga ya keadaan yang seperti ini nih yang sebetulnya tidak kita inginkan sebetulnya, tetapi memang untuk menjaga semuanya, untuk menjaga kesehatan dan kebaikan kita semuanya, mudah-mudahan teman-teman. Dan saya yakin ada hikmah yang tersembunyi di depan, mudah-mudahan ada hal yang baik, ada hal yang positif dari kejadian dan keadaan seperti ini, teman-teman. Kemudian untuk pengibaran di sekolah bagaimana, Pak? Ada sebagian kemarin yang bertanya seperti itu. Kalau sesuai dengan jadwal, teman-teman, di sekolah itu kan tanggal 13 Juli besok itu harusnya sudah berangkat. Tetapi memang sampai saat ini belum ada dasar yang memperkuat bahwa tanggal 13 Juli itu masuk ke sekolah. Berkaitan dengan pengibaran tanggal 17 Agustus yang biasa dilaksanakan oleh sekolah juga, memang kalau kebijakan sekolah itu adanya di Kemendikbud, teman-teman. Dari Kemendikbud kemudian diarahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Provinsi yang ada di Indonesia, kemudian ke KCD, kemudian baru ke sekolah, teman-teman. Dan sampai saat ini belum ada edaran, sepertinya di sekolah juga tidak akan ada pengibaran, tidak akan ada upacara hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia tahun 2020, karena memang sekolah juga masih belum ada edaran untuk berangkatnya kapan, walaupun memang sesuai dengan jadwal sih tanggal 13 besok, teman-teman ya. Tapi teman-teman dan adik-adik semuanya tetap semangat ya, walaupun tidak ada pengibaran, karena memang kita masih bisa berkreasi, masih bisa berinovasi, masih bisa berkarya di bidang yang lain, teman-teman. Dan mudah-mudahan keadaan seperti ini tuh cepat berlalu, virus corona cepat pergi dari muka bumi ini, dan keadaan normal kembali, teman-teman. Itu yang diharapkan oleh semua orang yang ada di Indonesia khususnya, sehingga aktivitasnya pun bisa kembali normal, termasuk untuk adik-adik, untuk teman-teman, untuk pelatih juga. Jangan lupa berikan support untuk adik-adik, untuk teman-teman, untuk semuanya supaya tetap bisa bersemangat. Barangkali teman-teman itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kekecewaannya tidak berlarut-larut, teman-teman ya. Tetap semangat dan move on kembali dan tetap berkarya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Tetap santuy, jangan panik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.